Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga hari ini teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada video ini pertama saya ingin mengklarifikasi atas video yang sudah saya upload kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu. Ternyata dari video tersebut banyak banget dari teman-teman yang gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena teman-teman ini sebagian nontonnya hanya sampai di tengah alias tidak sampai selesai. Sehingga teman-teman ini hanya mendapatkan sebuah informasi yang saya berikan itu ketika saya membahas tentang perbedaan-perbedaan cerita yang diberikan oleh Gibran. Lebih tepatnya di menit-menit awal dalam video tersebut saya memang sempat mengatakan begini. Mungkin tepatnya video ini kalau saya kasih judul kebohongan-kebohongan Gibran. Tapi kalimat tidak hanya sampai di situ. Di situ masih berlanjut saya mengatakan, tapi ini kurang tepat. Sampai akhirnya di akhir video itu saya sempatkan mengajak berdoa kepada teman-teman yang nonton video itu. Semoga keadaan si Gibran ini setelah melewati batas waktu 100 hari sejak Gibran ini ditemukan, semoga keadaannya segera membaik. Ingatannya kembali pulih dan ingat betul kronologi yang sebenarnya. Kenapa di situ saya bilang 100 hari? Karena gini ya teman-teman. Sebenarnya hal ini kalau saya jelaskan ke publik ini akan menjadi pro kontra. Seperti dari awal setelah beberapa hari si Gibran ini ditemukan oleh Mang Ade ini sempat meminta bahwa si Gibran ini untuk dibawa lagi menemui Mang Ade untuk diobati. Karena apa? Karena masih ada energi-energi yang ikut si Gibran ini. Hanya saja waktu itu orang tuanya si Gibran ini masih keras kepala. Karena itulah di situ saya memancing teman-teman. Sebenarnya saya mengatakan 100 hari. Seandainya teman-teman ini paham, saya tidak perlu menjelaskan seperti ini dan tidak akan terjadi yang namanya salah paham, gagal paham. Ya, tapi apa boleh buat, video itu terlanjur saya upload. Sampai akhirnya resikonya adalah di situ saya harus menjelaskan satu persatu di kolom komentar. Ini lucu. Jadi gini teman-teman. Atas hilangnya Gibran selama 6 hari di Gunung Guntur sana, ini saya menjadi ingat dengan salah satu kisah nyata yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Tepatnya berapa bulan yang lalu saya kurang paham, yang jelas ini real terjadi. Terjadi kepada salah satu warga kampung tetangga saya. Jadi orang ini namanya Sugino, ini nama asli namanya Sugino. Kronologinya hampir sama dengan apa yang dialami oleh si Gibran setelah ditemukan. Jadi ceritanya waktu itu Sugino ini sedang membantu saudaranya membenarkan rumah. Karena memang di kampung di daerah saya ini masih kental sekali dengan adat gotong royong. Ketika salah satu warga atau saudara yang sedang membenarkan rumah, membangun rumah, tetangga-tetangga maupun saudara ini membantu semua. Inilah yang dilakukan oleh Sugino pada hari itu. Jadi berpamitlah Sugino ini istirahat mau ke sungai buat buang air. Setelah lama ditunggu sampai siang sampai sore, ternyata Sugino ini tidak kembali. Jadi waktu itu Sugino ini ditunggu oleh keluarganya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini nggak pulang-pulang. Dan total hilangnya Sugino ini selama 44 hari. Jadi selama 44 hari Sugino ini hilang nggak tahu kemana. Karena saking lamanya nggak pulang-pulang, pihak keluarga ini membuat sayembara. Siapapun yang dapat menemukan Sugino ini akan diberi upah sebesar kalau tidak salah 2 juta. Dari sayembara inilah yang namanya Mbah Sutris, ini kampung sebelahnya lagi. Saya kenal banget dengan Mbah Sutris ini. Jadi Mbah Sutris ini akhirnya menyanggupi. Singkat cerita, Mbah Sutris ini setelah melakukan ritual berhasil mengeluarkan Sugino ini dari alam gaib. Sugino yang awal hilangnya ini berada di sungai kecil yang letaknya di samping rumah saudaranya, ini ditemukan di hutan. Hutan yang terletak di sebelah timurnya dusun dia. Setelah Sugino ini berhasil ditarik oleh Mbah Sutris ini, Sugino ini diajak pulang. Jadi di sini lucunya begini, Sugino setelah pulang ini ditanya, kemana aja selama ini? Jadi waktu itu, waktu dia berangkat ke kali di awal dia hilang ini, dia diajak oleh seseorang buat bekerja. Dan anehnya di sini adalah Sugino ini menceritakan kerjanya ini ikut di sebuah sanggar pewayangan.
Kalau tidak salah waktu itu dia menceritakan itu adalah sanggarnya Kiai Haji Anom Suroto. Jadi di situ dia ini rasanya ikut kerja ke dalang Anom Suroto ini tadi. Di situ dia disuruh kerja ngelap-ngelap gamelan, kemudian bawa gamelan ke sana. Ketika ada tanggapan, dibawa ke sana. Intinya dia menjadi kuli di situ. Menjadi kuli panggul gamelan-gamelan yang buat pentas pewayangan ini tadi. Dan Sugino selama bekerja di situ, ceritanya ini katanya nggak lama. Karena dia merasa nggak betah sampai akhirnya. Di situ dia ini beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari tepatnya gimana saya kurang paham. Yang jelas Sugino menceritakan kisahnya ini selama ikut orang ini, dia ini bekerja sebagai kuli panggul. Kadang juga ngelap gamelan-gamelan yang digunakan untuk pentas wayang kulit di sana. Mungkin sebagian dari teman-teman ini berpikiran, kenapa Mbah Sutris hanya demi uang 2 juta berani melakukan hal yang berhubungan dengan alam gaib. Jadi di sini ada cerita yang menarik. Ternyata kenapa Mbah Sutris mau melakukan hal itu, ini dikarenakan salah satu tempat ibadah yang terletak di lingkungannya Mbah Sutris ini sedang membutuhkan dana untuk pembangunan. Jadi uang yang jumlahnya 2 juta ini langsung dikasihin ke tempat ibadah tersebut. Sebuah keikhlasan yang tidak dapat diukur. Sebenarnya sekitar 1 bulan yang lalu saya sempat mencari keberadaan Sugino ini tadi. Dengan niat saya minta dia menjadi narasumber buat bercerita di channel Kang Z ini. Hanya saja sebelum saya menemukan Sugino ini, saya sudah dilarang oleh tetangga dekatnya. Ternyata Sugino setelah ditemukan atau berhasil dikeluarkan oleh Mbah Sutris ini tadi, sampai sekarang ini sering mengalami hal-hal yang di luar nalar. Jadi begini, orang Jawa mengatakan ini sering kumat. Di waktu-waktu tertentu ketika dia ini kumat, dia ini seolah-olah seperti orang linglung. Bicaranya ini agak ngelantur dan ngaco. Ketika saya pastikan, saya tanyakan kepada tetangga terdekat, dan memang benar Sugino mengalami hal seperti itu memang semenjak setelah hilang ini. Kemudian apa hubungannya dengan kejadian yang dialami oleh si Gibran yang hilang di Gunung Guntur sana? Jadi begini, di sini ada yang menarik. Kemarin saya menemukan video dari channel YouTube Vlog Kita News. Di situ channel Vlog Kita News ini mengupload video hasil wawancaranya dengan Mang Ade. Terus Pak Ade udah berkunjung lagi ke tempat itu? Udah. Gimana itu kondisinya sekarang itu? Ada foto-fotonya itu kirim gitu. Iya. Baru kena waktu baru berat gitu. Oh, sekarang itu berat. Semalam berat. Oh, semalam harus dimandiin dulu di Curug Cikoneng ini. Oh, harus bersih. Nah waktu ada yang ngikutin lagi. Oh, masih ngikut. Masih ngikut. Dampaknya kalau nggak di ini gimana Pak? Kalau nggak diobati misalnya? Kadang-kadang dah tak ngaco kena. Kalau ingat ke Gunung Guntur atas ngaco tinggal. Dari penjelasan singkat Mang Ade ini dapat kita simpulkan ini jelas-jelas ada hubungannya dengan ceritanya Sugino yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi ternyata Gibran setelah ditemukan oleh Mang Ade di Curug Cikoneng sana, dibawa pulang, ini ternyata masih ada energi-energi gaib yang ikut si Gibran. Kenapa masih ikut? Ternyata sosok yang ada di Curug Cikoneng sana ini menyukai sosoknya Gibran. Dia ikut Gibran. Jika sosok ini masih terus ikut Gibran, efeknya adalah Gibran akan sering kumat. Jadi ketika dia mendapatkan pancingan obrolan yang menyinggung tentang Gunung Guntur, Gibran ini akan ingat kejadian yang sempat dia alami, kemudian otaknya ini akan mulai linglung. Bicaranya si Gibran ini akan ngaco dan tidak jelas. Kemudian sarannya Mang Ade adalah orang tua Gibran segera mengajak Gibran ke rumahnya Mang Ade. Selanjutnya Mang Ade akan memandikan Gibran di Curug Cikoneng sana. Itulah saran Mang Ade kepada orang tua Gibran. Ya meskipun sampai hari ini belum terrealisasi. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah mulai menerka jawaban atas pertanyaan pada video saya yang saya upload 3 hari yang lalu. Yaitu keanehan-keanehan yang dialami oleh si Gibran. Kenapa Gibran saat bercerita ini selalu berubah-ubah? Ditambah lagi pandangan matanya, raut wajahnya yang seperti orang linglung.
Dan atas cerita Pak Sugino yang sudah saya sampaikan ini dapat disimpulkan begini ya. Apa yang dialami si Gibran bisa jadi akan sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Sugino. Seandainya orang tua Gibran ini tidak segera mengikuti saran Mang Ade. Itulah kesimpulan atau pendapat yang bisa saya ambil. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat saya. Dan di akhir video ini, mari kita doakan semoga orang tua Gibran ini segera mengikuti sarannya Mang Ade. Sehingga Gibran segera dapat disembuhkan. Segera pulih seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.